Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa sekali ya. Semangat semua. Sepertinya semua sehat. Kelihatan sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Apakah semua sudah masuk di kelas? Ya, semuanya sudah masuk ya. Nah, sekarang Ibu akan mereview materi kita minggu lalu tentang gejala pemanasan global. Ada yang masih ingat? Apa saja gejala-gejalanya? Ya. Ya, kepada Nita, disilahkan. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Nita. Bahwa gejala pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di atas permukaan bumi maupun lautan. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, kalau begitu, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan tentang topik materi kita pada hari ini. Ibu akan tempelkan gambarnya. Dari kedua gambar di atas yang telah Ibu tunjukkan, kira-kira apa artinya? Nah, gambar pertama ini merupakan es yang masih membeku, sedangkan gambar kedua adalah es yang sudah mencair. Nah, ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini adalah mempelajari dampak, penyebab, dan cara mengatasi gejala pemanasan global. Nah, es mencair ini disebabkan karena adanya pemanasan. Nah, jika es mencair di kutub utara, jika semua es mencair di kutub utara, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah pulau-pulau di Indonesia bisa tenggelam atau bisa menyebabkan tsunami. Dampak lain dari pemanasan global ini adalah polusi udara semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena asap kendaraan bermotor, mobil, dan juga asap dari pabrik-pabrik. Nah, maka solusinya apa? Maka solusi yang dapat kita lakukan adalah berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Nah, selain itu, dampak dari pemanasan global adalah selain itu, dampak dari pemanasan global adalah pembakaran hutan atau penebangan liar. Nah, jika manusia mengeluarkan karbon dioksida sedangkan hutan-hutannya sudah dibakar atau sudah gundul, maka karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia itu tidak diserap sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah,
akibat dari pembakaran hutan atau penebangan liar, maka terjadilah maka hutan akan menjadi gundul. Nah, dampak dari itu, maka akibat dari itu manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan tidak dapat beradaptasi, sehingga beberapa dari hewan dapat menjadi punah ataupun tumbuhan akan menjadi punah. Nah, hal itu dapat menyebabkan bencana kelaparan. Nah, maka untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita akan melakukan reboisasi atau penanaman pepohonan, ya, atau melakukan penghijauan kembali gitu. Nah, selain itu yang kita telah sebutkan tadi, bahwa gejala pemanasan, dampak dari pemanasan global ini juga adalah siklus iklim menjadi tidak teratur. Nah, penyebab lain dari pemanasan global ini adalah pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil yang berlebihan. Kedua, pembuangan sampah yang tidak beraturan atau sampah-sampah itu tidak dibuang pada tempatnya, sehingga lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Dan terakhir adalah pertanian dan peternakan dan juga kerusakan hutan. Nah, baik anak-anak semua, Ibu akan memberikan tugas dan Ibu akan membagikan kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok ini akan membuat tugas yang berupa poster. Nah, Ibu di sini ada satu contoh poster. Nah, ini. Nah, namun Ibu harapkan poster yang Ananda buat akan jauh lebih baik dari poster ini. Nah, ini pada poster yang Ibu tunjukkan ini ke Ananda, di sini ada judul adalah global warming, yang artinya pemanasan global. Di sini ada gambar bumi, dan di sini ada sepeda, ada stop kontak atau saklar. Di sini ada pohon dan ada pembuangan sampah atau tempat sampah. Artinya ini adalah bumi kita, dan untuk mengurangi polusi udara, maka kita gunakan sepeda atau berjalan kaki. Dan selain itu, untuk mengurangi gejala pemanasan global, kita menghemat arus. Jadi, kalau kita tidak menggunakan arus listrik, maka kita harus matikan. Nah, selain itu, kita mengadakan atau melakukan penanaman atau penghijauan atau juga yang disebut reboisasi. Dan jika ada sampah plastik yang sudah tidak terpakai, maka kita buang pada tempatnya agar lingkungan kita tetap terjaga bersih dan nyaman. Baik anak-anak semua, itu aja tugas yang Ibu berikan, dan setelah ini Ananda akan presentasikan atau Ananda akan jelaskan poster dari yang Ananda buat. Nah, itu aja. Setelah kelompok membuat posternya, maka poster itu bisa dipajang di kamar ataupun di ruang kelas. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan atau sudah sampaikan, maka Ananda berikan suatu kesimpulan. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, baik, terima kasih. Ibu akan memberikan soal evaluasi, dan evaluasi ini langsung dikerjakannya, dan soalnya ada 5. Soal pertama itu adalah
Burrasia memiliki tempat tinggal di daerah perkotaan yang panas dan padat penduduk. Setiap malam, untuk menghindari gigitan nyamuk, dia selalu mengatasinya dengan cara menggunakan obat anti nyamuk spray. Padahal penggunaan spray yang dilakukan oleh Ibu Russia tidaklah tepat karena berdampak buruk terhadap lapisan ozon bumi. Dari pernyataan berikut ini, manakah cara yang tidak tepat untuk memecahkan masalah keluarga Burrasia? A. Burrasia membuat obat anti nyamuk sendiri berbahan alami. B. Burrasia membuat obat anti nyamuk bakar untuk mengusir nyamuk. C. Burrasia menggunakan obat anti nyamuk aerosol untuk membasmi nyamuk. D. Burrasia menggunakan lotion anti nyamuk. Maka jawabannya adalah C. Nah, penggunaan spray berdampak buruk terhadap lingkungan karena dalam spray mengandung CVC yang dapat merusak lapisan ozon. Oleh karena itu, saran kepada Burrasia untuk tetap bisa mengatasi gigitan nyamuk adalah: pertama, menggunakan lotion anti nyamuk. Kedua, menggunakan obat anti nyamuk bakar karena tidak mengandung CVC. Ketiga, menyimpan atau menempatkan tumbuhan anti nyamuk di dalam rumah seperti tumbuhan lavender. Dan keempat adalah membuat obat anti nyamuk sendiri berbahan alami seperti jeruk, batang sereh, dan sebagainya. Nah, itu ya Anda semua soal pertama. Soal kedua adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri pabrik mengakibatkan naiknya suhu udara di daerah perkotaan. Selain itu juga dapat mengganggu proses pernafasan makhluk hidup. Karena gas buangan dari kendaraan tersebut bersifat sebagai gas rumah kaca dan racun bagi tubuh. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut yang paling tepat adalah A. Membuat saringan karbon dioksida di tempat tertentu. B. Membuat alat deteksi karbon dioksida pada kendaraan bermotor. C. Memberi penyuluhan tentang kesehatan. D. Menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar. Maka jawaban yang tepat menurut Ananda apa? Nah, jawaban yang paling benar dan tepat adalah bagian D, di mana meningkatnya kendaraan bermotor dan industri ini mengakibatkan gas karbon dioksida meningkat. Hal ini berdampak pada suhu udara di lingkungan tersebut. Cara mengatasi masalah tersebut adalah melakukan gerakan penghijauan di kota-kota besar. Dengan menanam pohon, maka dapat mengurangi karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan dan menggantinya dengan oksigen. Nah, oke. Sekian aja pertanyaan yang telah Ibu sampaikan kepada Ananda. Namun ada tambahan tugas nanti di rumah. Nanti di rumah Ananda kerjakan tugasnya dan Ibu harap akan dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dikumpul minggu depan. Baik Ananda semua, kita akan pulang. Sebelum kita akan pulang ke rumah, tolong dicek kembali kursinya, dirapikan, dan setelah itu kita akan berdoa. Nah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas diserahkan. Nah, kita sudah selesai berdoa dan Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. See you.